Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas MPV besar dengan konsumsi BBM yang irit. MPV berikut ini bermesin diesel, sehingga irit dan tenaganya besar. Dia juga lebih nyaman dan lebih besar dari Innova, sehingga lebih leluasa dan tidak perlu lagi naruh barang di atas atap saat mudik atau pergi rame-rame. Tapi sebelum kita ulas videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Yang pertama, Hyundai H1 tipe Royal 2,5 VGT transmisi matic tahun 2014. H1 adalah model mewah dari Starek, dan ini adalah tipe tertinggi dari model facelift kedua generasi pertama. Model ini pertama kali muncul di tahun 2014. Kali ini desainnya sedikit membaik dan kesan mewahnya mulai kelihatan. Tipe Royal ini menggunakan konfigurasi kursi pilot seat elektrik, di mana ini lebih cocok untuk keluarga ketimbang tipe di bawahnya yang lebih mengutamakan tempat duduk yang banyak. Yang kita bahas kali ini adalah varian mesin diesel dengan kode A2. Mesin ini adalah pengembangan dari mesin A1 dengan torsi yang sedikit lebih besar tapi lebih riskan meminum biosolar. Kode mesinnya D4CB 2497cc 4 silinder DHC CRDI VGT, tenaganya 174 PS, torsinya 343 Nm, transmisinya Shiftronic 5 speed, penggerak roda belakang. Konsumsi BBM dalam kotanya sekitar 8-9 km per liter, kombinasi sekitar 11-12 km per liter, dan tol sekitar 12-13 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD plus BA, interior full kulit, accent wood panel, spion electric retract, power sliding door sebelah kiri, audio steering control dengan MID control, dual SR airbag, tilt steering, head unit monitor, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, kontrol AC belakang, spion tengah auto dimming, meja yang bisa jadi kursi tengah depan, pilot seat elektrik dengan leg support dan meja, armrest baris ketiga, AC belakang 3 baris dengan pengaturan lengkap, power outlet bagasi, kamera mundur, dan sensor parkir. Kelebihan mobil ini tentu saja mesinnya yang bandel. Dieselnya ini sangat bertenaga dan torsinya sangat besar. Dia berpenggerak roda belakang di mana lebih tangguh untuk ditanjakan. BBM-nya relatif irit dan masih bisa diisi biosolar. Kabin mewah dengan material kulit dan pilot seat elektrik yang nyaman. Interior sangat lega sampai baris ketiga. Penumpang depannya tidak perlu lagi balitanya dipeluk karena sudah ada tempat duduk tambahan. Laci penyimpanan cukup banyak dan bagasinya sangat luas dan bisa disesuaikan. Kekurangan dan cara merawatnya, bantingan suspensi bagian depan sedikit lebih keras dari varian bensin, tapi overall dia lebih nyaman dari all new Innova. Mesin diesel kode A2 ini tidak sekuat kode A1, tapi masih bisa minum biosolar dengan bantuan cairan aditif. Kabinnya kurang kedap, kulit jok relatif mudah retak-retak, power sliding door-nya lemot dan rentan macet, tapi ini berlaku untuk keluaran 2017 ke bawah saja. Penggantian spare part-nya sebaiknya pakai yang ori, karena part aftermarket-nya biasanya selalu ada yang beda. Untuk urusan perliquidan atau perolian, sebaiknya tidak mengikuti standar mobil. Ikuti saja saran dari komunitas. Jadi, mobil ini bisa jadi pilihan kalau teman-teman sedang mencari MPV diesel besar berpenggerak RWD yang lebih mewah dari Innova, masih oke dikendarai sendiri, dan perawatannya mudah. Hyundai H1 tipe Royal VGT transmisi matic tahun 2014 sekarang harganya sekitar 258 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3,6 juta rupiah. Yang kedua, Volkswagen Caravelle TDI transmisi matic tahun 2012. Ini merupakan model facelift Caravelle generasi kelima dengan kode bodi T5. Model ini muncul pertama kali di tahun 2009 dan masuk ke Indonesia di tahun 2010. Caravelle sendiri merupakan versi mewah dari Transporter. Mobil ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1992 dengan model T4, tapi sejak T5 hanya dimasukkan varian mesin diesel 2500cc saja. Sementara varian sasisnya ada long wheelbase dan short wheelbase. T5 awalnya punya desain yang tidak terlalu mewah, tapi perubahan di tahun 2010 ini membuatnya tampak lebih baik. Interiornya masih terlihat sedikit Spartan, namun sudah dilengkapi dengan kursi captain seat model manual dan fitur yang jauh lebih baik dari H1. Kode mesinnya CFCA 1968cc 4 silinder DHC biturbo TDI, tenaganya 182 PS, torsinya 400 Nm, transmisinya Matic DSG 7 speed, penggerak roda depan, tangki BBM-nya 80 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 9-10 km per liter, kombinasi sekitar 11-12 km per liter, dan tol sekitar 13-14 km per liter. Fiturnya rem ABS plus EBD plus BA,
spion electric retract, pemanas spion, auto headlamp, armrest kiri kanan, audio steering control dengan MID control, cruise control, 4 buah airbag, tilt steering, head unit double din, AC auto climate dual zone dengan heater, pemanas kursi depan, kontrol AC belakang, stability control, power sliding door kiri kanan, spion tengah auto dimming, sunroof, AC belakang digital dengan pengatur lengkap, total AC ada 3 baris, tray di semua jendela, smart compartment yang bisa digeser sampai ke depan dan juga bisa jadi meja yang proper dan laci yang banyak, kursi captain seat yang bisa diputar ke belakang dan ada model child seatnya tanpa child seat tambahan, armrest di baris ketiga, power outlet di semua baris kursi, rem cakram depan belakang, dan sensor parkir depan belakang. Kelebihannya, mesinnya sangat bertenaga karena torsinya sangat besar. Matic-nya sangat responsif karena sudah dual clutch. Fiturnya cukup komplit, fitur keselamatannya juga tergolong baik. Kabinnya sangat luas, kompartemen penyimpanan sangat banyak, lebih banyak dari MPV manapun. Fleksibilitas kabin luar biasa, perjalanan jauh dipastikan tidak akan membosankan. Baris ketiganya bisa dijadikan tempat tidur yang rata. Luas bagasi bisa disesuaikan, bantingan suspensinya sangat empuk, kabin sangat kedap, dan BBM-nya lumayan irit. Sementara untuk kekurangannya, desain kabinnya kurang mewah, terlalu kaku, tapi sudah dilapisi material empuk, bukan plastik expose. Busa joknya relatif keras, BBM-nya dianjurkan minimal deck slide, tapi masih bisa diisi biosolar, asalkan penggantian filter solarnya 2 kali lebih cepat. Perawatannya sebaiknya tidak dilakukan di bengkel umum. Kaki-kaki mulai lemah, terutama bagian belakang. Oli transmisinya jangan sampai salah spek. Nozzle injektor dan fan belt juga butuh perhatian khusus. Caravelle T5 facelift ini memang perbedaan teknologinya lumayan banyak dari model pre-facelift. Tapi kalau diperlakukan sesuai spek, maka dipastikan MPV Bangsur ini tidak akan rewel. Bahkan sangat cocok untuk perjalanan jauh keluarga berkat fitur safety yang lengkap dan fleksibilitas kabin yang luar biasa. Harga Caravelle TDI Matic tahun 2012 ini sekarang dimulai dari sekitar 200 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 7 juta rupiah. Yang ketiga, Mercedes-Benz Viano Abiante CDI V220 transmisi Matic tahun 2006. Viano adalah generasi kedua dari Vito. Mobil ini termasuk ke dalam jajaran V-Class dari Mercedes-Benz. Pertama kali muncul di tahun 2003 dan pernah masuk ke Indonesia di tahun 2004. Mobil ini biasanya kalau di luar negeri dipakai sebagai mobil barang, ambulans, atau taksi premium. Sementara kalau di Indonesia biasanya dipakai untuk kebutuhan travel mewah. Dia juga punya pilihan sasis pendek dan sasis panjang dengan pilihan mesin bensin 3,2 V6 dan diesel 2,2. Kabinnya super luas, jauh lebih luas dari Alphard, tapi kursinya 7 penumpang saja. Jadi bisa dibayangkan berapa space yang tersisa buat legroom dan bagasinya. Nah, yang kita ulas kali ini adalah varian diesel yang di Indonesia lebih langka dari varian bensin. Kode mesinnya OM646DE22LA 2148cc 4 silinder THC diesel CDI. Tenaganya 170 PS, torsinya 400 Nm. Transmisinya Matic 5 speed, penggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter, kombinasi sekitar 11-12 km per liter, dan tol sekitar 13-14 km per liter. Fiturnya, rem ABS plus EBD plus BA, headlamp washer, spion electric retract, armrest kiri kanan, audio steering control dengan MID control, 4 buah airbag, tilt steering, auto headlamp, auto wiper, head unit double din, AC auto climate dengan heater, traction control, CD changer, power sliding door kiri kanan, spion tengah auto dimming, double sunroof, AC belakang 3 baris, TV monitor, tray di semua jendela, kursi captain seat, baris ketiga terdapat 3 seat, power outlet yang sangat banyak, pengontrol air suspension, rem cakram depan belakang, dan sensor parkir depan belakang. Kelebihannya, jelas kabinnya yang super luas. Fiturnya cukup baik, tapi masih kalah dari T5 yang memang lebih mudah. Kabinnya sangat fleksibel, tapi tidak se-fleksibel T5. Torsi mesin sangat besar, kekedapan kabin sangat baik, charge handphone di mana-mana, tempat penyimpanan banyak meskipun tidak sebanyak T5. Suspensi sangat empuk dan bisa diatur ketinggiannya berkat suspensi udara. Dan suspensi udaranya ini tergolong bandel. Radius putarnya sangat kecil, tapi hati-hati nyangkut karena dimensinya sangat panjang, dan BBM-nya cukup irit.
Sementara untuk kekurangannya, unit dieselnya ini lebih langka dari varian bensin, jadi perawatannya sedikit lebih sulit. Tapi varian bensinnya bisa dibilang mudah dirawat dan spare part-nya banyak. Fiturnya lebih sedikit dari varian bensin. Dia pakai suspensi udara, di mana harus dipastikan kondisinya jika ingin membeli mobil ini. Dan olinya 10 liter, jadi cukup mahal kalau servis rutin. Jadi bisa dipastikan mobil van ini memang lebih ke hobi saja atau untuk kebutuhan travel. Tapi kalau teman-teman iseng nyari MPV super lega buat dijadikan mobil keluarga, mobil ini mungkin bisa sangat menyenangkan. Harga Viano Ambiente CDI tahun 2006 ini sekitar 230 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 6 juta rupiah. Oke, itulah rekomendasi MPV super besar yang irit yang mungkin bisa jadi referensi buat menemani mudik rame-rame teman-teman tanpa harus diasapi di perjalanan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.